Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bahasan tentang adab dan akhlak. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-30. Bab yang ke-30, hadis yang ke-60, halaman 80. Bab yang ke-30, berbakti kepada keluarga atau menyambung silaturahim kepada keluarga yang paling dekat lalu yang berikutnya. Hadis yang ke-60, halaman 80. Silakan bisa dilihat kembali bukunya. Kita akan bahas hadis yang ke-60. Hadis yang ke-60, bab yang ke-30 tentang berbakti, bersilaturahim kepada keluarga yang paling dekat lalu berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini ingin menjelaskan bahwa ketika menyambung silaturahim kepada keluarga itu dimulai dari yang paling dekat. Dimulai yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Yang pertama adalah ibu. Yang kedua adalah bapak. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Fal aqrab, fal aqrab. Beliau membawakan hadis tentang menyambung silaturahim atau berbakti, berbuat baik kepada keluarga yang paling dekat, kemudian lalu yang berikutnya. Disebutkan Anil Miqdam ibni Ma'di Karib, dari salah seorang yang bernama Al-Miqdam ibni Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang ini pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada kalian. Kepada kalian siapa? Manusia.
untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian Rasul mengulangi summa yusikum bi ummahatikum. Kemudian berbuat baik kepada ibu kalian. Diulang berapa kali? 2 kali. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian yang ketiga Rasul mengatakan Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapak kalian. Summa yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian setelahnya dan setelah dimulai dari yang paling dekat, yang dekat sampai saudara jauh. Ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-60 ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk berbuat baik kepada ibu kalian, dimulai keluarga yang paling dekat yaitu ibu, sampai Rasul mengulang 2 kali. Rasul mengulang sampai 2 kali, yusikum ya, bi ummahatikum. Allah telah mewasiati kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian, diulang 2 kali. Dalam hadis sebelumnya sudah pernah kita bahas, ketika Rasul ditanya, man abarru, siapakah orang yang berhak untuk aku berbuat baik? Rasul mengulang 3 kali. Ummuka. Summa qala, summa man. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Ibumu. Kemudian yang ketiganya summa man. Yang ketiga siapa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul masih menjawab ummuka, ibumu. Summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru yang keempat Rasul menjawab abuk, bapakmu. Kenapa di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ketika berbuat baik kepada ibu, menyambung silaturahim dengan ibu, yaitu ya keluarga yang paling dekat dengan diulang. Dan di dalam hadis sebelumnya kita pernah membahas sampai Rasul mengucapkan 3 kali ibumu. Maka sebagaimana disebutkan, karena ibu ini memiliki pengorbanan yang sangat besar. Ibu ini memiliki pengorbanan yang besar yang tidak dirasakan pengorbanan oleh bapak. Seulangi. Jadi Rasul menyebutkan di sini tentang berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu, menyambung silaturahim dengan ibu. Rasul sampai menyebut 2 kali dengan mengulang. Dalam hadis yang lain disebutkan 3. Ini ada penjelasan bahwa seorang ibu itu memiliki jasa dan pengorbanan yang besar yang tidak dirasakan oleh bapak dalam 3 hal. Dalam apa? 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika hamil. Ada bapak yang hamil? Enggak ada. Enggak ada yang hamil bapak. Ya. Seorang ibu yang hamil itu sangat berat jemaah. Bayangkan kalau kita taruh di perut, kita ikat besi 2 kilo, dibawa kemana-mana nggak boleh dilepas, berat. Mau tidur, tengkurap sakit, ya enggak? Miring susah, jalan susah, makan juga nggak enak, duduk juga susah, serba susah. 9 bulan loh. 2 kilo coba. Nah, ini memang perlu diingatkan. Padahal hadis-hadis sebelumnya telah membahas tentang ibu. Kenapa? Karena memang tentang masalah ilmu itu harus sering diulang. Agar sering ingat lagi. Ya. Diingatkan lagi, kita akan seringnya lupa.
Bahasan yang sudah lewat lupa. Apalagi tidak dicatat, lupa sudah. Ya. Kemudian yang keduanya adalah pengorbanan seorang ibu yang tidak dirasakan seorang bapak itu ketika melahirkan. Sudah hamil 9 bulan, kemudian lahir, ini berat. Ini berat. Ya. Sehingga kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini keterlaluan. Untuk melahirkan seorang anak itu berat. Bahkan tidak sedikit seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan. Anaknya hidup, ibunya yang meninggal. Ya. Ada yang sampai pingsan, berat. Ya. Kemudian setelah melahirkan juga nggak bisa langsung seperti kondisi biasa, harus istirahat, ada waktu nifas, ya, berat. Ditambah lagi ketika anak ini sudah lahir, kemudian menyusui. Disusui berapa lama? Ya biasanya 2 tahun lah. Biasanya berapa? 2 tahun. Ya. Digendong sana sini, ya, tidur tengah malam bangun harus nyusuin, berat. Kita merasakan gendong anak, ya, 5 menit 10 menit kok capek bener, kasih lagi. Tapi seorang ibu tuh kayak nggak ada capeknya, ya, mau digendong di belakang, di depan, ya, pagi siang malam. Ya, diurusin gak boleh lengah. Ya. Sehingga Rasul menyebutkan di sini mengulang 3 kali tentang berbuat baik kepada ibu karena memang ada pengorbanan yang besar yang tidak dirasakan oleh seorang bapak. Maka wajar Rasul sampai menyebutkan 3 kali, menyebutkan 2 kali dengan mengulang, ya, dengan mengulang. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa Rasul SAW juga mengulang sampai 2 kali dalam berbuat baik, berbakti kepada ibu? Rasul mengulang 2 kali karena memang banyak anak. Kalau seorang anak ini durhaka, rata-rata durhakanya ke bapak atau ke ibu. Ke bapak atau ibu? Bu? Ke ibu, betul. Walaupun juga ada yang ke bapak tapi ya enggak banyak. Tapi rata-rata anak ngelawan orang tua itu rata-rata ngelawannya siapa? Ibunya. Kalau ke bapak, ya bapak kelihatan badannya gede. Kumisnya panjang. Dipelototin dikit sudah takut. Ibu. Ya. Makanya banyak anak-anak yang durhaka itu rata-rata karena durhakanya kepada ibu. Sehingga Rasul mengulang sampai 3 kali karena demikian. Ya. Banyak anak-anak itu yang lupa tentang pengorbanan ibunya. Banyak anak-anak yang lupa tentang pengorbanan dari ibunya yang 3 tadi di atas yang sudah kita sebutkan. Ya. Apalagi sudah dewasa, lupa dulu gimana ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika menyusui. Ini anak sudah dewasa, sudah lupa sudah. Apalagi waktu itu masih bayi, masih umur 1 tahun. Pengorbanan ibunya sudah dilupakan. Ya. Pengorbanan ibunya sudah dilupakan. Kenapa? Sudah lupa. Ya. Kenapa? Karena waktu anak ini masih umur 1 tahun atau kurang, dia bagaimana keadaannya? Ya. Tambah lagi ketika anak ini sudah dewasa, sudah mulai mandiri. Apalagi sudah bisa mencari uang sendiri. Kemudian dia sudah bisa mandiri. Sudah bisa membantu orang tua. Kadang-kadang seakan-akan dia orang yang paling jasa untuk yang paling berjasa untuk orang tuanya. Sudah yang pertama itu dia sudah lupa gimana dulu ibunya ketika mengandung.
Lupa dulu gimana ibunya ketika melahirkan. Lupa ketika dulu ibunya itu menyapih, menyusui siang malam. Kemudian sudah dewasa dia sudah lupa. Karena sudah bisa mencari uang sendiri, seakan-akan dia sudah nggak butuh orang tua. Ditambah lagi apa? Ketika sudah dewasa, terkadang anak itu atau sebelum dewasa seringkali melihat jasa itu seringkali ada pada bapak. Kenapa? Karena kelihatan jasanya itu secara tidak langsung bisa dinikmati, bisa disaksikan. Apalagi ibunya nggak kerja, bapaknya yang kerja. Anak pengen minta uang, ibunya sono minta ke bapak. Ibu nggak kerja. Ya. Ketika minta baju, minta ke bapaknya, kelihatan. Walaupun nggak minta ke bapaknya, kelihatan bapaknya yang kerja, yang menghasilkan uang, yang menghasilkan rezeki, yang bisa dapat uang. Sehingga anak ini seringkali ngelihat jasa-jasa itu ada pada bapak. Kenapa? Karena bapak yang kerja, pulang kerja membawa makanan, pulang kerja membawa uang, anaknya minta beli jajan, nampak. Tapi ibu, apalagi ibu ini yang gak bekerja, kelihatan seakan-akan di mata anak ini yang berjasa itu seakan-akan cuman bapaknya. Kenapa? Karena lupa tentang ketika mengandung, ketika melahirkan dan menyapi. Sehingga banyak anak-anak yang durhaka itu sering terjadi kepada ibunya. Ya. Ditambah dari 3 waktu tersebut. Sudah lupa, sudah tambah dewasa, dan yang nampak berjasa itu bapak. Sehingga Rasul dalam hadis ini mengulang. Di dalam hadisnya Innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kalian berbakti, berbuat baik kepada ibu kalian. Summa yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah mewasiati kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Diulang 2 kali. Jadi pengulangan demikian bukan gak ada artinya. Pengulangan-pengulangan yang Rasul sebutkan dalam hadisnya itu ada maknanya. Itu ada maknanya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Sehingga seorang yang berbuat baik kepada saudara-saudara yang jauh, tetapi lupa kepada ibunya sendiri, maka ini tidak benar. Justru yang paling dekat adalah ibunya. Kemudian Rasul melanjutkan, summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah mewasiati kalian untuk berbuat baik kepada bapak. Kepada bapak. Setelah kepada ibu, kemudian bapak. Kenapa bapak? Tentunya karena orang tua yaitu bapak punya jasa. Minimal jasanya setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bapak. Dengan wujudnya adanya kita di dunia karena ada siapa? Ada bapak. Minimal bersyukur Anda di dunia ini, adanya hidup di dunia, keluar dari sebelumnya tidak ada, sekarang ada di dunia karena sebab diantaranya karena bapak. Masa ibu mau lahiran tanpa bapak? Kan gak mungkin. Masa ibu mau mengandung tanpa adanya bapak? Kan gak mungkin. Sehingga adanya bapak itu juga sebagai Sebagai orang yang untuk kita berbuat baik kepada bapak. Gak mungkin cuma satu doang ibu, gak mungkin. Karena kita terlahir dari bapak dan ibu. Kecuali kalau Nabi Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, Atau juga Nabi Isa alaihi salam yang terlahir tanpa bapak. Makanya Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Kenapa? Karena bapaknya nggak ada. Berbeda dengan kita, kalau kita terlahir adanya bapak dan ibu, Kecuali orang-orang yang hari ini nggak punya suami tapi hamil. Mbak, kok jenengan nggak punya suami hamil, Mbak? Ya saya mirip kayak Siti Maryam. Siti Maryam katanya.
Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul mewasiati untuk kita berbuat baik kepada bapak karena bapak juga punya pengorbanan. Bapak memiliki pengorbanan yang besar juga kepada keluarganya. Apa di antaranya? Di antaranya karena bapak ya sudah bekerja, ya. Bapak apa? Bapak sudah berusaha, pengorbanannya itu sampai apa? Berat, bekerja siang malam. Ya walaupun ada bapak-bapak yang kurang tanggung jawab ya ada. Ya, tapi kan ini sudah menyelisihi apa? Menyelisihi syariat. Ya. Enggak tanggung jawab. Ya. Tidak tanggung jawab. Nah, jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bapak juga memiliki apa? Jasa yang seharusnya seorang anak itu juga berbuat baik. Sebagaimana Rasul menyebutkan. Ya, ada yang susah kerjanya. Bahkan ada yang sakit tetap aja berangkat kerja. Padahal badannya enggak enak, sakit. Ya. Tetap dia kerja di tengah terik panas matahari, ada yang kerjanya apa? Ya, pagi, siang, malam, ya, berangkat pagi, pulang malam, ada yang sampai harus keluar kota, itu pun nggak bisa setiap hari pulang, ada yang sampai seminggu cuman 2 hari ketemu anak istrinya, berat. Ada yang sampai sebulan sekali pulang ketemu anak istrinya, ada yang sampai setengah tahun, ada yang lebih malah. Bekerja di tempat yang jauh, ya, nggak tahu di sana keadaannya bapak seperti apa. Ada yang kesusahan, sakit, ya, nggak ada yang ngelihat dari keluarganya. Ya. Ada yang sampai pulangnya tengah malam. Ada yang malah kerjanya malam ketika orang tidur, macam-macam. Bapak juga punya apa? Punya peran besar di dalam mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga anak diperintahkan untuk berbuat baik. Ada yang kerja kuli bangunan, ya, ada yang jadi tukang, berat. Siang-siang begini kalau kita, ya alhamdulillah ada AC dingin, padahal di luar apa? Panas. Sudah di luar panas, kerjanya panas-panasan. Ya. Kalau di luar panas tapi masuk ke ruangan dingin. Sudah di luar panas, kerjanya panas-panasan. Naik apa? Naik genteng, ngangkatin semen, ngangkatin bata, ngangkatin batu. Ya. Ada yang jadi apa? Ada yang jadi ya macam-macam. Ya. Ada yang jadi karyawan, berangkat pagi, pulang sore, ada yang pulang malam. Ada yang goes becak, ya berat juga. Ya, pengorbanan seorang bapak. Ada yang jadi petani, ya. Ada yang cari ya rongsok, ada yang jadi ojol, ya. Ada yang jadi sopir, macam-macam. Mereka demikian kenapa? Karena mereka menginginkan agar keluarganya tercukupi. Agar mereka itu melihat anak-anaknya seperti anak orang lain. Bisa beliin baju baru, bisa buat beli beras, bisa buat ngontrak rumah. Ya. Mereka juga berkorban demikian. Berjuang, peras keringat. Ya. Buat siapa mereka demikian sampai terkadang sakit nggak dirasa? Buat keluarganya, buat anak-anaknya. Ya. Bisa anaknya sekolah, orang tuanya susah payah kerja biar bisa bayar SPP. Anaknya butuh baju, ya. Butuh apa? Butuh peralatan sekolah. Orang tuanya yang mikir, cari bagaimana biar bisa beli. Demikian. Kemudian istrinya pengen masak, ya. Bagaimana nih suaminya memikirkan agar dapurnya tetap bisa masak. Ya, enggak cuman dari makanan yang dimasak. Ya, peralatannya juga butuh, kompornya ada, gasnya enggak ada, mikir gasnya. Itu orang tua juga mikir, bapak juga mikir. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ya, orang tua. Karena mereka memiliki ya jasa yang besar untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Sehingga Rasul mengatakan, yusikum bi abaikum. Allah memerintahkan kalian berbakti, berbuat baik kepada bapak kalian.
Tsumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian berbuat baiklah kepada keluarga terdekat dan selanjutnya dan seterusnya. Siapa? Ya setelah bapak, ibu, ya kakek, nenek, kemudian saudara, ada saudara kandung, kakak, adik, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada paman, ada bibi, ada paman dari bapak, ada paman dari ibu, ada bibi dari bapak, ada bibi dari ibu. Ini terus, ya. Fal aqrab fal aqrab. Mulai dari yang dekat seterusnya sampai ya yang agak jauh begitu. Ya. Maka berbuat baik kepada keluarga yaitu dengan silaturahim. Naam. Kita lanjutkan hadis yang ke-61.